Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Yulia Sukma dari kelas Praktikum 1 Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mata kuliah Praktikum Teknik Lingkungan Terpadu 1, yaitu Analisis Tingkat Kenyamanan Termal, Visual, dan Audial pada Hunian Mahasiswa IPB. Yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu ada saya sendiri, Yulia Sukma, dengan NIM F44012111001. Lalu ada Niluh Made Elisa dengan NIM F44012111004. Ada Fran Edvan dengan NIM F44012111016. Dan ada Dava Rifansyah dengan NIM F44012111018. Analisis kami ini didasari oleh fungsi bangunan yang memberikan rasa aman dari gangguan alamiah ataupun manusia, serta memberikan kenyamanan dalam mendukung aktivitas di dalamnya. Kenyamanan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada kenyamanan termal, yaitu tentang kelembaban dan suhu udara, lalu kenyamanan visual mengenai pencahayaan dalam ruangan, dan terakhir kenyamanan audial, yaitu tingkat kebisingan hunian. Dari ketiga faktor ini, kami menganalisis untuk mengetahui apakah lingkungan tersebut merupakan lingkungan yang nyaman dalam mendukung aktivitas manusia. Jadi, tujuan kami melakukan analisis ini yaitu ada tiga. Yang pertama, untuk mengukur parameter sifat termodinamika udara basah di 5 lokasi yang berbeda melalui pengukuran termometer udara basah dan udara kering dengan menggunakan grafik psikometrik. Yang kedua, yaitu mengukur intensitas penerangan dalam ruangan, membandingkan hasil pengukuran intensitas cahaya yang diterima dalam ruangan dengan intensitas cahaya matahari secara penuh di ruangan terbuka dengan nilai standar. Dan yang terakhir yaitu mengukir tingkat kebisingan sesaat, mengetahui tingkat kebisingan lingkungan pada lokasi tertentu, dan mempelajari baku mutu tingkat kebisingan pada suatu lokasi. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk melakukan analisis ini yaitu kami memerlukan smartphone, termometer bola basah dan bola kering, luxmeter untuk mengukur tingkat pencahayaan, lalu sound level meter untuk mengukur tingkat kebisingan, stopwatch untuk mengukur waktu. Ada beberapa program smartphone juga, yaitu untuk mengukur suhu, untuk mengukur kebisingan, dan juga untuk mengukur cahaya. Lalu kami menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan pengolahan data dan Microsoft Word untuk pembuatan laporan praktikum. Metode pengujian kenyamanan termal yang kami lakukan yaitu yang pertama kami mempersiapkan alat dan bahan, lalu kami menentukan titik pengukuran. Setelah itu kami langsung melakukan pengambilan data termal dengan menggunakan termometer bola basah dan bola kering, serta secara bersamaan kami juga melakukan pengukuran suhu dengan smartphone. Setelahnya, aplikasi termometer pada smartphone dikalibrasi. Dan setelah mendapat semua data tersebut, kami melakukan pengolahan dan juga analisis data. Selanjutnya, untuk metode pengujian kenyamanan visual, sama seperti sebelumnya, kami mempersiapkan alat dan bahan, lalu kami melakukan kalibrasi terlebih dahulu antara smartphone dan juga luxmeter pada lab udara. Setelah itu, titik lokasi pengukuran ditentukan. Kenyamanan visual ini pengukurannya dilakukan oleh tiap anggota kelompok dalam 4 ruangan yang berbeda pada tempat tinggal masing-masing, yaitu 3 ruangan indoor dan 1 ruangan outdoor. Lalu, pengambilan data visual dilakukan dengan aplikasi Lightmeter pada smartphone. Setelahnya, kami melakukan pengolahan dan juga analisis data. Lalu, metode pengujian kenyamanan audial dilakukan dengan mempersiapkan alat dan bahan, lalu mengkalibrasi antara smartphone dan juga sound level meter, lalu penentuan lokasi pengukuran yang dilakukan di tiap tempat tinggal individu masing-masing, lalu pengukuran untuk kalibrasi dilakukan selama 10 menit dengan pengulangan sebanyak 5 detik selama 7 kali. Dan terakhir, kami melakukan pengolahan dan analisis data. Selanjutnya, mengenai hasil dan pembahasan kenyamanan termal akan disampaikan oleh rekan saya. Berikutnya adalah pengukuran kenyamanan termal. Pengukuran kenyamanan termal pertama kali dilakukan di lingkungan kampus
yang dilakukan di 5 lokasi. Yang pertama yaitu di Nodesil, segitiga sil, kantin Sapta, lobby CCF, dan lab udara. Dan terdapat 7 parameter yang diukur pada lingkungan kampus. Yang pertama itu ada TBK atau termometer bola kering, TBB atau termometer bola basah, relative humidity, lalu ada TDP atau titik embun, ada enthalpy, volume spesifik, dan kelembapan spesifik. Selanjutnya, dari hasil pengukuran itu diplotkan kepada grafik psikrometri yang dimana menunjukkan parameter-parameter yang telah diukur tadi. Yang di sini terdapat garis biru, yaitu menunjukkan termometer bola basah, garis merah untuk termometer bola kering, garis hijau untuk relative humidity atau kelembapan relatif, dan garis oranye untuk kelembapan spesifik. Nah, hasil dari plot grafik itu dibandingkan dengan yang hasil dari website, yang dimana keduanya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hal tersebut juga dilakukan untuk lokasi-lokasi lainnya, yaitu segitiga sil, kantin Sapta, lobby CCF, dan lab udara. Nah, untuk hasil analisis pengukuran termal di luar kampus, yang pertama di Nodesil, yaitu sensasi yang dihasilkan adalah sedikit kering, karena nilai RH ada di atas 50%. Di segitiga sil, sensasi yang dihasilkan adalah sedikit kering dengan RH yang sama, yaitu 50% ke atas, dan udara yang jarang berembus. Untuk kantin Sapta sendiri, sensasinya itu sedikit kering karena padatnya oranye yang berada di lokasi ini, dengan nilai RH antara 55-60%. Untuk lobby CCF, di sini lokasinya lumayan sejuk karena suhu dan kelembapan relatif lebih rendah dari lokasi sebelumnya, yaitu berada kurang dari 60%. Dan untuk di lab udara sendiri, sensasi yang dihasilkan juga sama seperti di lobby CCF, yaitu nilai RH-nya kurang dari 60%, sehingga lumayan sejuk. Secara keseluruhan, seluruh lokasi pengukuran di sekitar kampus belum memenuhi standar kenyamanan termal yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya nilai RH yang masih berada di atas kisaran 50-60%. Nah, di mana berdasarkan peraturan SNI 036557/2001, nilai RH relatif yang menunjukkan untuk daerah tropis ialah 40-50%. Selanjutnya ada tabulasi hasil pengukuran termal pada tiap-tiap hunian mahasiswa anggota kami. Pengukuran ini dilakukan di 4 lokasi, yaitu di teras, dapur, kamar mandi, dan kamar tidur, dengan parameter suhu dan kriteria yang diajukan dari suhu tersebut, yang dimana ada cukup kering, kering dan panas, nyaman optimal, cukup pengap, dan hangat nyaman. Untuk data-datanya bisa dilihat di tabel ini. Dan secara keseluruhan, hasil pengukuran termal yang diperoleh di tiap-tiap ruangan hunian mahasiswa sebagian besar sudah memenuhi baku mutu standar kenyamanan termal yang berlaku. Dan lokasi yang tidak cukup nyaman yang diperoleh yaitu pada teras, akibat suhu yang terlalu tinggi serta sensasi yang kering dan panas, karena teras kan yang kita tahu juga berada di luar rumah, yaitu mendapatkan pengaruh dari sinar matahari langsung. Kenyamanan visual berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405 Menkes XI 02 mendefinisikan pencahayaan sebagai jumlah cahaya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas secara efektif dan efisien di suatu area kerja. Oleh karena itu, terdapat sistem dan standar pencahayaan yang harus diterapkan di dalam ruangan. Hal ini didasari pada SNI nomor 03 6197 tahun 2011 tentang konservasi energi pada sistem pencahayaan. Di sana terdapat beberapa tingkat pencahayaan minimal yang diperlukan pada setiap fungsi ruangan, seperti teras, ruang tamu, ruang makan, ruang kerja, kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan garasi. Namun, nyatanya di lapangan masih banyak ruangan-ruangan yang belum memenuhi standar minimal tingkat pencahayaan tersebut. Berdasarkan urgensinya tersebut, maka kami dari kelompok 1 ingin mengevaluasi kenyamanan visual dari tempat tinggal kami. Dapat terlihat pada tabel 1, yaitu pada ruangan kamar tidur, anggota Yulia dan Franz masih belum memenuhi kriteria, sedangkan Nilu dan Dava sudah memenuhi. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dari lampu yang digunakan. Pada anggota Yulia dan Franz masih menggunakan lampu biasa, bukan menggunakan lampu LED, sehingga dapat mengurangi efisiensi dari pencahayaan lampu tersebut. Selain itu, dapat dilihat pada tabel 2, sebagian besar dari kelompok 1 sudah memenuhi, hanya anggota Yulia yang belum memenuhi. Hal ini dikarenakan ruangan dari
kamar mandi Yulia cukup besar, namun lampu yang ada hanya satu. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3 yaitu ruangan dapur. Dapat terlihat bahwa sebagian besar dari anggota kelompok 1 memenuhi kriteria. Hal ini dikarenakan pada dapur dari ketiga anggota tersebut, Nilo, Franz, dan Dava menggunakan konsep semi terbuka sehingga cahaya dari matahari dapat langsung masuk. Selanjutnya yaitu ruangan teras. Pada ruangan teras dapat diketahui bahwa sebagian besar anggota kelompok 1 memenuhi kriteria, yaitu lebih besar dari 60. Namun anggota Yulia belum memenuhi karena teras yang digunakan oleh anggota Yulia menggunakan konsep semi tertutup sehingga menghalangi cahaya matahari secara langsung. Analisis kenyamanan ruang yang terakhir yaitu kenyamanan audial. Kenyamanan audial mengacu pada kemampuan kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari tanpa terganggu oleh gangguan suara yang tidak diinginkan atau berlebihan. Hal ini berkaitan erat dengan persepsi dan toleransi terhadap suara-suara di sekitar kita, serta kemampuan kita untuk menilai keadaan lingkungan berdasarkan informasi yang kita terima. Beberapa faktor yang memengaruhi kenyamanan audial antara lain tingkat kebisingan, kualitas suara, dan waktu paparan. Adanya pengukuran audial di hunian masing-masing anggota kelompok perlu dilakukan sehingga dapat diketahui tingkat kenyamanan pada hunian tersebut. Pengukuran audial ini dilakukan dengan ponsel yang telah dikalibrasi berdasarkan pengukuran sound level meter. Berikut merupakan tabel data kenyamanan audial kelompok kami. Pengukuran tersebut dilakukan sebanyak 7 kali dengan waktu yang dianggap mewakili selama 24 jam. Hasil pengukuran tertera dalam tabel berikut. Berdasarkan tabel, secara umum, tingkat kebisingan cenderung lebih tinggi pada siang hari dibandingkan malam hari, dengan rata-rata harian sekitar 55,75 desibel pada siang hari dan 50,25 desibel pada malam hari. Perbedaan ini dipengaruhi oleh aktivitas lalu lintas dan manusia yang lebih intens pada siang hari. Namun, hanya tingkat kebisingan Franz dan Dava yang melebihi batas standar kenyamanan audial pada siang hari. Hal ini karena lokasi hunian mereka yang berdekatan dengan jalan raya. Tingkat kebisingan dari semua anggota kelompok telah memenuhi standar pada malam hari. Adapun kesimpulan dan saran yang dapat diberikan, itu kesimpulan dari seluruh hasil pengujian yaitu pengukuran kenyamanan termal di kampus belum memenuhi standar kenyamanan termal yang tertentu. Pada kenyamanan termal, hanya dapur Yulia yang memenuhi standar kenyamanan termal. Dalam analisis kenyamanan visual, sebagian besar ruangan telah memenuhi standar, namun beberapa perlu peningkatan pencahayaan. Tingkat kebisingan di sekitar hunian anggota kelompok bervariasi, dengan tingkat kebisingan yang melebihi batas standar kenyamanan audial pada siang hari, terutama bagi Franz dan Dava yang huniannya berdekatan dengan jalan raya. Namun, pada malam hari, tingkat kebisingan dari semua anggota kelompok telah memenuhi standar. Saran yang dapat kami berikan yaitu perlu dilakukan perbaikan, seperti pengurangan tingkat kelembaban relatif di sekitar kampus, perbaikan ventilasi pada kamar tidur lapas, dan peningkatan pencahayaan di beberapa ruangan. Untuk kenyamanan visual, langkah-langkah perbaikan termasuk penggantian lampu dengan lampu LED di kamar tidur Yulia dan kamar mandi Yulia, serta pertimbangan untuk meningkatkan pencahayaan dapur dan teras hunian. Dalam hal kenyamanan audial, penting untuk mengidentifikasi sumber kebisingan utama, mengurangi kebisingan di hunian Franz dan Dava. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.